Lagi ada masalah viral tapera alias tabungan perumahan rakyat. Ojol juga kena. Gimana nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini gue akan membahas berita yang lagi heboh, berita lagi viral untuk semua lapisan masyarakat, ya, yaitu tentang tapera, tabungan perumahan rakyat, yang mana selain kerja formal seperti pegawai PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta yang menerima gaji tiap bulan, tiap tanggal 25 atau akhir bulan atau awal bulan, kita yang tidak pernah menerima gaji ini, yang mana gajinya kita harus keluar rumah mendapat duit, juga dikenakan yang namanya tapera. Selain sektor formal, juga dikenakan untuk sektor informal. Nah, kalian setuju nggak, my bro, dengan adanya tapera, tabungan pemerintah perumahan rakyat ini? Nih, kita kutip sebelah nih ya, dari CNN Indonesia nih. Kemenaker kaji kemungkinan penghasilan ojol dipotong tapera. Nah lo, ya, udah komisi dipotong lagi dengan tapera. Yuk kita simak nih. CNN Jakarta. Nah, Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker masih mengkaji terkait rencana penghasilan atau upah ojol dipotong untuk iuran tapera, tabungan pemerintah perumahan rakyat. Dalam peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera, diatur soal gaji pekerja baik PNS swasta maupun pekerja mandiri dipotong 3% potong mandiri setiap bulannya. Dari jumlah itu sebesar 2,5% dibayar untuk pekerja, 0,5% ditanggung pemberi kerja. Jadi lanjut ya. Sementara pekerja mandiri sebesar 3% ditanggung sendiri. Memang saat ini Kementerian Tenaga Kerja sedang menyusun regulasi teknis dalam bentuk Permenaker mengenai peraturan tentang ojol, ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri. Nah, ini mbak ibu-ibu yang kemarin bilang ojol THR nih, dalam konferensi pers di Staf Presiden hari Jumat kemarin tanggal 31. Ini pun belum selesai, masih ada melakukan public hearing. Pada saatnya kita akan pertemukan, kita harmonisasikan antara Permenaker perlindungan bagi pekerja ojol dan platform digital worker dengan penting atau urgent enggak mereka ini untuk masuk skema tapera. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tapera BP Tapera Heru Budio Nugroho menyatakan pekerja ojol dan kurir online belum masuk dalam aturan sebelumnya. Untuk itu mengatakan nantinya akan menjadi kewenangan BP Tapera untuk mengatur terkait kepesertaan mandiri, yakni untuk pekerja yang bukan menerima upah termasuk sektor formal seperti driver ojol dan kurir online. Kita ini yang penting, kriterianya yang penting penghasilan di atas upah minimum, di bawah itu enggak wajib, tapi kalau ada sukarela kita terima. Pertanyaannya, my bro, kalau ojol dikasih tapera, dulu kita ini mengajukan permohonan yang namanya KPR subsidi pemerintah, kenapa ditolak bank? Itu aja. Gua salah satu korbannya yang mengajukan KPR subsidi di Cilengsi, itu gua ditolak bank. Padahal waktu itu kerja, tapi karena orang banknya ngelihat gua pakai ojol di media sosial, ya akhirnya gua ditolak. Sampai dia pelopor itu ngasih gua tuh mau gua sampai 5 bank waktu itu. Bank ini, bank itu, sampai akhirnya gue nyerah. Ya, gue ini korban gagal KPR subsidi 5,5 juta. Sekarang ada tapera. Kalau untuk pekerja enak, dia cuma dipotong 2,5%, 0,5% ditanggung perusahaannya. Dan kita full 3%. Dan pendapatan ojol itu beda-beda. Ya, ada yang gacor, ada yang anyep, ada yang nggak punya uang sama sekali. Nah, dikenakan pembayaran tapera. Oke, katanya mungkin untuk yang di atas UMR. Tapi kalau yang di bawah, kalau ngajuin, dia anyep, atau dia kena suspend, PM massal, gak bawa uang, gak bawa duit, kena lagi pajak tapera 3% itu gimana gitu. Kita yang awam dengan masalah ini ya tolong dijabarkan ya. Mungkin my friend, my bro yang nonton ini tolong didiskusikan di kolom komentar. Apa kalian setuju dengan adanya tapera ini?
Gue pribadi nih mendingan kita nabung, punya duit, mendingan beli rumah second, rumah bekas, daripada kita nabung-nabung belum tentu uangnya itu kembali ke kita, belum tentu. Kalaupun lama jangkanya, udah kita udah manula, udah nggak kuat kerja, udah nggak kuat ngojol, baru ada duitnya. Kita udah banyak pemotongan, bos, pemotongan komisi, jasa aplikator, uang bungkus, itu udah dipotong tuh. Apalagi BPJS, udah dipotong semua. Tambah lagi tapera, tambah lagi sekarang itu ordernya parah bener, kacau bener. Ya, kita ini bukan pegawai yang nggak ada gajinya. Kita menggaji diri sendiri. Kita bukan ojol atau driver online luar negeri yang mana statusnya itu sudah menjadi karyawan. Kita sampai kapanpun tetap aja mitra. Sedangkan kalaupun aplikator itu fasilitasi kita untuk KPR, semua mungkin bakal berlomba-lomba dulu mengambil KPR. Dulu sih ada zamannya Nadiem, tapi setelah zamannya Nadiem ke belakang itu nggak ada kan? Pernah dengar nggak? Dari pas pandemi itu ada ojol ini aplikator bekerjasama dengan pihak perumahan, ada nggak? Pertama itu, yang kedua, tapi gue dengar sih ada waktu itu di Solo. Gue dengar tahun berapa itu gue lupa. Pokoknya pas pandemi itu ada di Solo itu. Tapi di kota-kota lain ada nggak gitu? Ada nggak menyelenggarakan lagi KPR subsidi bagi kita para ojol-ojol ini? Gue dulu nekat ngambil, tapi apa? Gue gagal. Karena ketahuan di media sosial gue pengen ojol-ojol. Dikasih pertanyaan aja bro ya, tolong ditulis komentar di bawah apa kalian setuju dengan adanya tapera ini. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.